Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang seiman, semoga hari ini kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang syariat Islam. Syariat artinya jalan yang sesuai dengan undang-undang atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW secara lengkap, sempurna, jelas, dan mudah dimengerti, praktis untuk diamalkan, selaras dengan kepentingan dan hajat manusia dimanapun, sepanjang masa, dan dalam keadaan bagaimanapun. Syariat Islam ini berlaku bagi hambanya yang berakal sehat dan telah menginjak usia balik atau dewasa, di mana sudah dimengerti dan dipahami segala masalah yang dihadapi. Tanda balik atau dewasa bagi anak laki-laki yaitu apabila telah bermimpi basah atau bersetubuh dengan lawan jenisnya. Sedangkan bagi anak wanita adalah jika sudah mengalami datang bulan atau haid. Bagi orang yang mengaku Islam, keharusan untuk mematuhi peraturan ini diterangkan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Jatsirah ayat 18 yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat, perintah dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikut keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Syariat Islam ini secara garis besar mencakup 3 hal. Yang pertama, petunjuk dan bimbingan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan alam gaib yang tak terjangkau oleh indera manusia, yang menjadi pokok bahasan ilmu tauhid. Dan yang kedua, petunjuk untuk mengembangkan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia agar menjadi makhluk terhormat yang sesungguhnya, yang menjadi bidang bahasan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Dan yang ketiga, ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau hubungan manusia dengan Allah. Secara ketentuan yang mengatur pergaulan atau hubungan antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Umat Islam selalu mengidentikan syariat dengan fikih. Oleh karena itu, erat hubungan keduanya. Akan tetapi antara syariat dan fikih sesungguhnya ada perbedaan yang mendasar. Syariat Islam merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat global dan kekal, sehingga tidak mungkin diganti atau dirombak oleh siapapun sampai kapanpun. Sedangkan fikih adalah penjabaran syariat dari hasil ijtihad para mujtahid, sehingga dalam perkara-perkara tertentu bersifat lokal dan temporal. Itulah sebabnya ada sebutan fikih Irak dan yang lain-lain. Selain itu, karena fikih hasil dari pemikiran mujtahid, maka ada fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hambali, fikih Hanafi. Oleh karena itu, syariat Islam adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka memiliki sifat-sifat antara lain: yang pertama, umum; yang kedua, universal; yang ketiga, orisinil; yang keempat, mudah; dan yang kelima, seimbang. Baik, untuk umum maksudnya dalam syariat Islam berlaku bagi segenap umat Islam di seluruh penjuru dunia tanpa memandang tempat, ras, dan warna kulit. Berbeda dengan hukum perbuatan manusia yang memberlakukannya terbatas pada suatu tempat karena perbuatannya berdasarkan faktor kondisional dan memihak pada kepentingan penciptaan. Yang kedua, universal. Maksudnya syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan umat manusia.
ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 38 yang artinya tidak ada suatu pun yang kami luputkan di dalam kitab Al-Quran. Maksudnya di dalam Al-Quran ini telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Bukti bahwa hukum Islam mencakup segala urusan manusia, berikut kami petikan beberapa ayat Al-Quran antara lain. Yang pertama tentang ekonomi dan keuangan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Dan yang kedua tentang usaha dan kerja. Dalam Quran Surah An-Najm ayat 39 diterangkan yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan yang ketiga tentang peradilan. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 juga diterangkan yang artinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Dan yang keempat tentang militer. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 60 dijelaskan yang artinya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat mengentarkan musuh Allah dan musuh-musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Dan yang kelima tentang masalah perdata. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 diterangkan, wahai orang-orang yang beriman, patuhilah janji-janji. Maksudnya adalah janji kepada Allah, janji terhadap sesama manusia, dan janji terhadap diri sendiri. Dan sifat-sifat syariat yang ketiga adalah orisinil dan abadi. Maksudnya syariat ini benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tercemar oleh usaha-usaha pemalsuan sampai akhir zaman. Dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Firman Allah tersebut telah terbukti beberapa kali umat lain gagal memalsukan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang keempat, mudah dan tidak memberatkan. Kalau kita mau merenungkan syariat Islam dengan seksama dan jujur, akan kita dapati bahwa syariat Islam sama sekali tidak memberatkan dan tidak pula menyulitkan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 dijelaskan yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Bukti-bukti bahwa syariat ini mudah dan tidak memberatkan bisa kita dapati antara lain, yang pertama, orang yang bepergian atau musafir mendapat keringanan boleh mengqashar atau memendekkan sholat dengan 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan boleh tidak berpuasa dengan catatan harus mengganti pada hari yang lain. Dan yang kedua, orang yang sedang sakit tidak diharuskan bersuci dengan wudhu, melainkan dengan tayamum, yakni menggunakan debu dalam menunaikan sholat. Jika tidak sanggup berdiri, boleh duduk atau bahkan boleh sambil merebahkan diri. Dan yang ketiga, percikan najis dari genangan air di jalan apabila mengenai pakaian dimaafkan karena itu sulit dihindari. Dan yang keempat, dalam keadaan terpaksa, tidak ada secuil pun makanan untuk mengganjal perut, makanlah yang telah diharamkan seperti bangkai, boleh dimakan asalkan tidak berlebihan. Dan untuk yang kelima tentang syariat Islam,
memiliki sifat antara lain. Yang kelima adalah seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk mencari kesenangan dunia semata. Sebaliknya juga dia tidak memerintahkan pemeluknya mencari kebahagiaan akhirat belaka. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada pemeluk agamanya agar mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran yang menyuratkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat antara lain dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Dan Quran Surah Al-Furqan ayat 47 juga diterangkan yang artinya, dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk membangkitkan usaha. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang syariat Islam. Semoga kita mendapatkan pelajaran hari ini dan semoga Allah merahmati hidup kita. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.